Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas hadis tentang tingkah laku tercela. Menurut Imam Ghazali, tingkah laku atau akhlak tercela ini disebut dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya yang selalu mengarah kepada kebaikan. Kenapa manusia sampai melakukan hal-hal yang tercela? Padahal fitrahnya tadi selalu mengarah kepada kebaikan. Dalam hal ini lebih lanjut Al-Ghazali menerangkan bahwa setidaknya ada 4 hal yang seringkali mendorong manusia melakukan perbuatan yang tercela, yaitu faktor dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material, baik harta maupun kedudukan yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. Sehingga karena faktor dorongan duniawi terkadang mendorong manusia melakukan hal-hal yang tercela. Faktor yang kedua adalah manusia itu sendiri. Manusia selain mendatangkan kebaikan juga dapat mengakibatkan keburukan, seperti anak dan istri misalnya. Karena kecintaan kepada mereka misalnya dapat melalaikan manusia dari kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena harta dan keluarga kita bisa melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faktor pergaulan sesama manusia juga akan bisa mempengaruhi manusia melakukan hal-hal yang tercela. Lingkungan yang tidak baik akan cenderung mewarnai seseorang dalam pergaulannya. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita harus pandai dan hati-hati dalam memilih teman. Faktor yang ketiga yang dapat mendorong manusia melakukan hal yang tercela adalah karena godaan setan atau iblis. Setan merupakan musuh manusia yang paling nyata. Ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan. Dan faktor yang keempat adalah karena faktor hawa nafsu. Nafsu memang ada kalanya membawa kepada kebaikan atau yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Tapi ada kalanya juga selalu membawa kepada keburukan, apa yang kita kenal dengan nafsu ammarah. Dan nafsu ammarah inilah yang cenderung biasanya mengarahkan manusia kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, demikian di dalam Al-Quran dinyatakan. Nah, apa sajakah tingkah laku tercela yang bisa membawa kepada kehancuran bagi kehidupan manusia itu?
Maka dalam kajian kita pada kali ini kita akan membahas beberapa hadis terkait dengan tingkah laku yang tercela. Yang pertama adalah hadis tentang larangan berburuk sangka, hasad, dan lain-lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wadzanna, hendaklah berhati-hatilah kalian terhadap prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan sebohong-bohong pembicaraan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian mendengar-dengar pembicaraan. Wala tajassasu, dan jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menjerumuskan atau menjatuhkan. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, iri atau dengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi atau saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada hadis ini diawali dengan kata iyyakum, yang dalam bahasa Arab merupakan kalimatut tahdhir, atau kalimat atau perkataan yang mengandung makna seruan untuk mawas diri atau berhati-hati. Oleh karena itu perkataan Rasulullah iyyakum mengandung makna bahwa hendaklah kita atau kalian berhati-hati terhadap beberapa perilaku yang akan disebutkan atau dijelaskan beberapa saat nanti. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan setidaknya ada 7 tingkah laku tercela yang harus dihindari manusia karena dapat merusak persaudaraan, bahkan akan bisa menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang adzon, yaitu prasangka. Di dalam Al-Quran dan hadis, prasangka ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan husnudzon atau prasangka yang baik, dan yang kedua adalah suudzon atau prasangka yang jelek, atau dengan istilah lain buruk sangka. Adapun yang menjadi topik kajian dalam hadis ini adalah dzon yang dalam makna yang kedua, yaitu suudzon atau buruk sangka, di mana buruk sangka adalah meyakini sesuatu keburukan dalam diri orang lain tanpa memiliki alasan atau dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi orang yang diburuk sangka itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah mendatangkan suatu perbuatan dosa. Dalam hal ini husnudzon atau berbaik sangka dan berpikir positif hendaknya melekat pada diri kita, karena bisa jadi orang lain tidaklah seburuk yang kita kira dan kita sangkakan. Kita hanya melihat realita yang ada dan tampak, tapi tidak tahu niat baik apa yang ada di hatinya. Dengan berbaik sangka dan berpikir positif dapat mengubah suatu keburukan menjadi kebaikan. Sebaliknya, dengan suudzon yang artinya berburuk sangka, ini merupakan perbuatan yang tercela. Walaupun keduanya suudzon maupun husnudzon merupakan bisikan jiwa yang dapat diwujudkan melalui perilaku, yakni ucapan dan perbuatan. Akan tetapi, selagi prasangka itu hanya terlintas sekejap saja, karena kita menghadapi seorang yang mencurigakan, maka sepanjang itu tidak kita ucapkan atau tidak kita lakukan perbuatan terhadap prasangka yang jelek itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah dihitung sebagai satu perbuatan yang diharamkan. Hal ini sesuai dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, Innallaha tazawaja an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang terlintas di hati mereka selama mereka tidak membicarakan atau melakukannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, untuk menjaga hubungan baik sesama manusia, hendaklah kita selalu berhusnudzon kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku husnudzon merupakan termasuk akhlak yang terpuji, karena akan mendatangkan banyak manfaat. Sebaliknya, perilaku suudzon termasuk akhlak yang tercela, karena akan mendatangkan kerugian-kerugian dalam tata pergaulan. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita dalam pergaulan, dalam masyarakat, hendaklah kita selalu berpikiran positif atau husnudzon kepada sesama sehingga tidak timbul saling mencurigai, saling mencari-cari kesalahan dan sebagainya yang pada gilirannya akan bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Sebagai dorongan dari prasangka yang buruk itu, biasanya seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan berikutnya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Rasulullah melarang kita melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan tahassus. Sebagaimana di hadisnya, wala tahassasu. Janganlah mendengar-dengar pembicaraan orang lain. Mendengar-dengar pembicaraan orang lain dengan maksud untuk mencari-cari kejelekan, untuk mencari-cari aib dari orang lain, ini merupakan perbuatan yang tercela. Selanjutnya, wala tajassatu, yaitu jangan mencari-cari kesalahan atau mencari-cari keburukan orang lain. Kata tajassus artinya adalah mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, serta memata-matai apa yang mereka sembunyikan, atau disebut dengan spionase.
Memang pada asalnya semua bentuk tajassus adalah diharamkan. Karena hukum asal seorang muslim adalah bersih dari aib dan perkara tercela. Dan memang kita dianjurkan untuk menutupi aib sesama saudara kita. Dalam hal ini tajassus yang diperbolehkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu atau menghindarkan mafsadat atau kerusakan yang terjadi di masyarakat. Misalnya spionase terhadap musuh negara, atau dalam rangka untuk mengantisipasi pencurian dan perampokan, menghindarkan aksi teroris, dan membasmi penyakit akhlak di masyarakat. Dalam hal ini tentunya diberikan wewenang kepada aparat penegak hukum atau aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi dalam hal ini hendaklah mengedepankan asas berprasangka baik atau husnudzon dalam bermuamalah terhadap saudara kita, terlebih sesama anggota keluarga, merupakan satu hal yang sangat dianjurkan. Sementara spionase atau tindakan memata-matai terhadap musuh kaum muslimin atau musuh negara merupakan hal yang diperbolehkan. Intinya bahwa larangan Rasulullah SAW ini dalam rangka untuk jangan sampai sesama umat Islam saling membuka aib atau mencari-cari kesalahan dan menyebarkan aib kepada orang lain. Yang berikutnya, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan tindakan yang disebut dengan tanajus, yaitu wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menjerumuskan. Tanajus pada asalnya ialah naik dan lebih, yaitu menambah atau menawar tinggi pada harga suatu barang untuk menipu orang lain. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk pada penipuan. Tanajus atau najus adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan pada orang lain atau banyak pihak yang berminat untuk membeli barang dagangannya. Dan tanajus ini biasanya dilakukan secara berkomplot dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain sehingga membeli dagangannya dengan harga yang lebih mahal. Maka dalam perihal jual beli, tindakan tanajus ini merupakan tindakan yang dilarang karena akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak, terutama dalam hal ini adalah si pembeli. Oleh karena itu, larangan Rasulullah SAW ini dalam rangka untuk melindungi seseorang agar tidak terjerumus dalam kerugian. Adapun yang berikutnya adalah wala tahasadu, dan janganlah saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Hasad berarti dengki atau iri, yang merupakan perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat atau kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat hasad ini biasanya selalu iri jika melihat orang lain hidup senang atau beruntung. Ia menginginkan agar keberuntungan yang diperoleh orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Hatinya kotor dengan perasaan yang buruk-buruk. Oleh karena hatinya selalu kotor, maka segala amal ibadah orang yang hasad, orang yang dengki ini akan sia-sia dan terhapus oleh sifat dengkinya itu.
Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW juga dalam sabdanya yang lain, Iyyakum wal hasad, hendaklah kalian hati-hati terhadap sifat hasad atau iri dengki. Fa'inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan dapat memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kama ta'kulun narul hatab, laksana api yang memakan kayu bakar. Oleh karena itu, seseorang yang di dalam hatinya tertanam sifat hasad, iri, dengki kepada sesama, tidak senang melihat orang lain senang dan ingin menghancurkannya, maka amal-amal kebajikannya akan senantiasa digerogoti oleh sifat hasadnya itu, dan lama-kelamaan akan habis sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Dalam hal ini biasanya sifat hasad timbul atau disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kekurangan dan tidak puas. Ia selalu membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Jika orang itu beruntung, maka ia merasa iri dan dengki. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang terhadap orang lain. Jika seseorang merasa tidak senang atau kecewa terhadap orang lain, timbul keinginan untuk membalas. Ia akan merasa senang jika orang tersebut mendapat kesusahan atau kecelakaan. Ia akan merasa senang apabila orang tersebut mendapat kesusahan atau kecelakaan, dan sebaliknya ia akan merasa tidak senang jika orang itu mendapat keberuntungan. Sebab yang ketiga adalah adanya perasaan tinggi hati atau sombong. Orang yang tinggi hati biasanya tidak senang kalau dirinya disaingi oleh orang lain. Satu hal yang dia inginkan adalah bahwa keadaan orang lain lebih rendah atau lebih buruk dari keadaan dirinya. Sifat inilah yang menyebabkan iblis menaruh hasad kepada Nabi Adam, karena dia merasa dirinya lebih baik, lebih mulia dari Adam. Dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Sehingga akibat sifat hasadnya ini, maka pada akhirnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Yang keempat yang menyebabkan sifat hasad adalah karena senang terhadap kedudukan atau pangkat yang berlebihan. Orang yang seperti ini senantiasa menginginkan kedudukan atau pangkat yang tinggi. Jika ada orang lain mendapat kedudukan yang baik atau naik pangkat, ia merasa iri. Dalam kehidupan, tentu kita harus menyikapi segala perbedaan yang ada di antara kita dengan bijak. Hendaklah semuanya kita jadikan sebagai introspeksi atau bermuhasabah bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari sifat-sifat yang hasad tadi, adalah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan senantiasa bersyukur, kita akan ridho dan ikhlas menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa bahagia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini ada juga sifat hasad yang mendapat atau diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
tidak selamanya sifat hasad itu buruk, tapi dalam istilah agama, hasad yang positif adalah tidak disebut dengan hasad, tapi dengan istilah lain yaitu ghibthah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh hasad kecuali pada dua orang atau dua golongan. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana lail wa ana nahar. Yaitu kita boleh iri yang positif kepada seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam hal membaca Al-Qur'an, sehingga dengan Al-Qur'an itu dia melakukan ibadah sepanjang malam dan siangnya. Nah, terhadap iri yang seperti ini artinya kita iri terhadap orang yang melakukan kebaikan, artinya ingin mencontoh apa yang dilakukan orang tersebut dengan selalu membaca Al-Qur'an. Bukan hasad dalam arti ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki seseorang, tapi kita ingin meniru, mengikuti apa yang dicontohkan seorang yang pandai membaca Al-Qur'an tersebut. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, dan seseorang yang diberi Allah harta yang banyak, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana nahar, dan dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendorong dia untuk selalu berinfak baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Ini artinya bahwa iri yang positif itu adalah membuat kita bermotivasi terhadap keberhasilan orang lain, dan kita ingin meniru cara dia berhasil, tapi tidak bermaksud untuk menghancurkan atas keberhasilan yang telah dia raih. Maka di dalam Islam, iri yang seperti ini adalah iri yang positif dan diperbolehkan dalam rangka untuk kita memacu diri supaya kita lebih maju sebagaimana orang-orang yang telah maju. Dengan catatan tadi bahwa iri yang kita lakukan adalah untuk kita lebih maju dan kita tidak ada maksud untuk menghancurkan saudara kita yang telah maju tadi. Selanjutnya, sifat tercela yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah wala tabaghadu, yaitu jangan saling membenci. Perbuatan membenci orang lain ini merupakan salah satu dari penyakit hati. Karena kebencian kita kepada seseorang acap kali membuat kita tidak adil kepada orang tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tersebut akan bernilai negatif di mata kita. Oleh karena itu, hendaklah kita membuang jauh-jauh sikap benci ini, karena ini akan bisa merusak dalam pergaulan kita. Kebencian akan menimbulkan permusuhan dan dendam yang secara tata pergaulan akan bisa merusak pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi atau saling acuh tak acuh, tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kepada kita, atau tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan pada kita. Ketika dia datang, kita malah justru membuang muka. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup dari hadis ini, Rasulullah menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan tercela yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, mulai dari perbuatan buruk sangka, mendengar-dengar pembicaraan, mencari-cari kesalahan, saling menjerumuskan, hasad, saling membenci, dan saling membelakangi, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang
akan bisa merusak persaudaraan antar sesama muslim dan juga antar sesama umat manusia. Oleh karena itu, agar kehidupan masyarakat sehat, tidak terjadi gesekan-gesekan dan sebagainya, maka hendaklah kita menghindari 7 macam dari sifat yang tercela tersebut. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis yang kedua berbicara secara khusus tentang larangan melakukan perbuatan ghibah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan sabdanya ini merupakan bentuk pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa itu ghibah. Maka kata Rasulullah, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menceritakan tentang saudaramu bima yakrahu, terhadap apa yang dia tidak senangi, atau menceritakan tentang hal-hal yang tidak disenangi oleh saudara kita. Qila, maka ada di antara sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi ahyi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku bicarakan tentang saudaraku itu memang benar-benar ada, artinya memang fakta yang aku bicarakan, tidak mengada-ada atau tidak membuat-buat, mengarang-arang cerita. Maka sabda Rasulullah, in kana fi ma taqul, kalau jika memang benar apa yang kau katakan itu sesuai dengan apa yang kau ceritakan, maka faqad igtabtahu, itulah berarti engkau telah melakukan hibah kepadanya. Wa illam yakun fihi ma taqul, dan seandainya apa yang kau katakan itu tidak sesuai dengan fakta, faqad bahatta, maka sungguh engkau telah melakukan kebohongan atau telah melakukan perbuatan fitnah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis ini bicara tentang larangan melakukan ghibah. Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah, dan gunjingan. Kemudian kata umpatan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Dapat pula diartikan penggunjingan yang diartikan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. Ghibah dalam hal ini diidentikan dengan umpatan, penggunjingan, dan gosip. Sebagaimana di dalam hadis tadi, Rasulullah menjelaskan tentang kriteria perbuatan ghibah itu dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah dzikruka. Nah, kata dzikruka artinya kita menceritakan, menyebut-nyebut, menceritakan keadaan yang akhoka, saudara kita. Bima yakrahu, terhadap apa yang dia tidak senangi. Artinya di sini ada pembicaraan, ada orang yang dibicarakan dengan ada objek yang dibicarakannya. Nah, objek yang dibicarakannya adalah objek yang tidak disenangi oleh orang yang kita bicarakan. Tentunya seorang tidak akan senang kalau
yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang negatif berupa aib, kesalahan, kejelekan, baik pribadinya, keluarganya, atau orang-orang yang bersangkutan dengan dia. Nah, oleh karena itu, perbuatan ini berdasarkan kriteria dapat ditegaskan bahwa menggunjing itu ialah membicarakan perihal seseorang yang kalau didengar oleh seorang tersebut, ia pasti tidak senang atau akan marah. Walaupun apa yang kita bicarakan itu adalah memang ada atau fakta, tidak mengarang-arang. Dan itulah yang disebut dengan ghibah. Adapun kalau yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang mengada-ada, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Dalam hal ini Al-Quran mengibaratkan orang yang melakukan perbuatan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah di antara kalian saling melakukan ghibah, sebagian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Apakah di antara sekalian salah satu dari kalian akan senang memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentunya tidak. Kenapa di sini diibaratkan dengan makan daging saudara yang telah mati adalah karena orang yang mati dia tidak akan merasakan kalau dagingnya diambil dimakan oleh saudaranya. Nah, demikian juga dengan orang yang ghibah, orang yang digibahi, digunjingkan, dia tidak merasa digunjingkan, dibicarakan oleh orang lain karena dia tidak tahu. Oleh karena itu, hendaklah kita dalam pergaulan jangan melakukan perbuatan ghibah, karena ini merupakan perbuatan yang sangat tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam faktanya di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan melakukan ghibah, gosip atau mengunjingkan orang lain ini merupakan perbuatan yang dianggap lumrah, bahkan sudah menjadi suatu komoditi untuk mencari materi, seperti di dalam acara-acara televisi, infotainment yang banyak melakukan pembicaraan gosip, mencari-cari aib kesalahan orang lain dan sebagainya, yang tentunya apabila hal itu dilakukan, maka perbuatan tersebut termasuk kategori yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam sisi lain memang dalam batas-batas tertentu kita diperbolehkan melakukan ghibah kalau memang tidak ada cara lain selain dengan melakukan ghibah. Terutama adalah dalam kaitan dengan masalah hukum. Untuk mengadukan seseorang yang melakukan kezoliman dalam persidangan, di kesaksian di pengadilan, maka kita diperbolehkan memberikan keterangan kepada hakim tentang kejelekan-kejelekan yang dilakukan seseorang yang zalim tersebut. Maka dalam konteks hukum, melakukan menjelekkan seseorang itu diperbolehkan sebatas kebutuhan untuk memberikan penilaian pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara atau untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang sehingga orang yang terzalimi akan terbebas dari kezaliman. Yang kedua, ghibah juga dibolehkan dalam rangka untuk mencegah kemungkaran. Artinya dengan kita memberikan nasihat kepada seseorang yang melakukan kejelekan, dengan memberikan nasihat, menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ini juga diperbolehkan tentu dalam dengan cara yang hikmah atau dengan cara yang baik,
tidak dengan cara yang menyudutkan atau menjatuhkan di hadapan orang banyak, karena akan bisa mengakibatkan pencemaran nama baik. Yang ketiga tentu membicarakan aib orang lain juga diperbolehkan dalam rangka untuk kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari gangguan orang-orang yang jahat dan sebagainya, sehingga kita memberikan penjelasan tentang ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang akan melakukan perbuatan jahat yang merusak kehidupan kedamaian di masyarakat, atau dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan agama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam melakukan al-jarh wa ta'dil, yaitu melakukan penilaian kepada para perawi hadis dengan menyebutkan tentang sisi-sisi negatif, kecacatan yang dimiliki seorang perawi, sehingga dari situ kita bisa mengantisipasi untuk tidak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki cacat, baik cacat secara moral maupun cacat secara intelektual. Nah, ini di dalam ilmu hadis diperbolehkan dalam rangka untuk kemaslahatan menjaga kemurnian hadis dari berbagai penyakit penyimpangan, sehingga bisa ditemukan mana ya hadis yang sahih, yang hasan, dan dapat dihindari hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu atau hadis maudhu. Nah, di luar itu tentu dalam pergaulan sehari-hari, perbuatan melakukan ghibah, membicarakan jelekan orang lain, ini bisa merusak persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu sepatutnya kita hindari agar kehidupan masyarakat kita menjadi tentram, tidak saling timbul permusuhan, kebencian, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Apalagi membicarakan sesuatu yang tidak ada atau melakukan fitnah kepada saudara kita, maka itu lebih jelek dari perbuatan ghibah, dan itu termasuk perbuatan fitnah yang di dalam Al-Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut. Selanjutnya hadis yang ketiga adalah larangan untuk berbuat boros dan sebagainya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian yang pertama huququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Dalam hal ini merupakan durhaka kepada ibu maupun ibu bapak, orang tua, merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang masalah huququl walidain ini akan dibicarakan dalam pembicaraan yang lebih luas pada sesi yang akan datang. Kemudian perbuatan yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa'dal banat, yaitu mengubur wanita hidup-hidup. Ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Kemudian yang ketiga yang termasuk perbuatan diharamkan oleh Allah adalah wa mana'a wahati, yaitu orang yang enggan melaksanakan kewajiban tapi gemar mengambil hak orang lain. Nah, ini merupakan perbuatan yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ada di antara orang yang ketika masalah kewajiban dia enggan untuk melaksanakannya, berpura-pura tidak tahu. Tapi ketika ada hak, maka dia yang terlebih dahulu mengambilnya, bahkan tidak jarang hak orang lain yang diambilnya. Nah, tipe orang yang seperti ini merupakan orang yang sangat tercela dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Selain 3 hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengingatkan ada 3 sifat yang termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qala, yaitu sifat orang yang banyak bicara, artinya selalu mengatakan apa yang dikatakan oleh orang lain, artinya mudah menceritakan apa yang dia dengar. Baik karena pendengaran tadi memang dia sengaja mencari-cari pendengaran, seperti di hadis yang pertama, melakukan tahassasu, atau pendengaran yang dia dengar dengan tidak sengaja dia dengar dari orang lain, tapi tanpa melakukan check and recheck, kemudian tanpa melihat apakah informasinya benar atau tidak, dia sampaikan kepada orang lain, dia ceritakan ke sana kemari dengan melakukan ghibah tadi. Dan tipe orang ini juga yang qila wa qala adalah orang yang kurang berhati-hati dalam menerima informasi dan dengan cepat menyebarkan kepada orang lain. Walaupun yang diterima itu adalah berita yang tidak benar atau hoax misalnya dalam berita yang di media sosial dan sebagainya, tanpa melakukan tabayun dulu apakah informasinya benar atau tidak, dia langsung share kepada orang lain. Padahal seharusnya walaupun beritanya itu benar, kita juga harus introspeksi, harus evaluasi, kira-kira kalau disampaikan kepada orang lain, ini merupakan perbuatan yang layak atau tidak, bisa menimbulkan efek-efek negatif atau tidak, dan sebagainya. Jadi terhadap berita yang benar adanya pun kita harus selektif. Ada yang memang patut diinformasikan kepada orang lain, ada juga yang memang hanya khusus konsumsi kita saja untuk kita ketahui secara pribadi, tidak perlu orang lain tahu. Oleh karena itu, perbuatan yang mudah menyampaikan kepada orang lain apa yang dia dengar, ini merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa cukuplah seorang itu pendusta, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa kullama sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai orang yang pembohong kalau dia selalu menceritakan apa yang dia dengar, tanpa disaring, tanpa ditimbang-timbang, langsung dia ceritakan kepada orang lain. Maka terkadang apa yang dia ceritakan itu mengandung kebohongan. Oleh karena itu, dalam kita menerima informasi, kita harus bijak, kita harus selektif, tidak langsung share, tidak langsung sebarkan kepada orang lain. Ada yang patut kita sebarkan, ada juga yang cukup menjadi konsumsi kita pribadi. Yang kedua, hal yang termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wakasratas su'al, yaitu banyak bertanya, banyak melakukan menanyakan sesuatu yang tidak penting. Enggak, di dalam Al-Qur'an juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang segala sesuatu yang justru akan menyulitkan kalian kalau ditampakkan semuanya kepada kalian. Oleh karena itu,
bertanyalah terhadap sesuatu yang memang tidak kita ketahui dan kita memang ingin mengetahui persoalan itu karena memang berdasarkan kebutuhan, bukan bertanya-tanya karena dalam rangka untuk bermaksud cerewet, ngeyel, ya, atau mencari-cari alasan untuk tidak melakukan suatu perintah misalnya. Seperti yang dicontohkan oleh perilaku orang-orang Bani Israel yang dikenal di dalam Al-Quran sebagai satu kelompok umat yang dikenal sangat cerewet, ngeyel, dan banyak alasan apabila diberitakan untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah misalnya mulai dari ayat 76 sampai ayat 71 tentang peristiwa ketika terjadi suatu pembunuhan pada masyarakat Bani Israel dan mereka meminta kepada Nabi Musa agar diberikan petunjuk bagaimana cara mengungkap terjadinya pembunuhan itu. Maka Nabi Musa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Tetapi karena sifat ngeyelnya itu mereka tidak serta-merta melaksanakan perintah menyembelih seekor sapi, tapi mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Yang pertama mereka bertanya pada Musa, bagaimana sapinya itu? Apakah sapi yang muda atau yang tua? Maka dijawab oleh Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awamun baina dzalik. Kata Allah dijawab, sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak muda, tapi pertengahan. Tidak cukup sampai di situ, mereka bertanya lagi, sapinya itu yang warnanya bagaimana? Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapinya itu warnanya apa? Apakah sapi yang warna putih, abu-abu atau sebagainya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nadirin. Bahwa sapinya itu adalah sapi yang warnanya kuning keemas-emasan sehingga sangat menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan dilontarkan maka semakin sulit Bani Israel itu untuk mencari sapi dengan kriteria yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi herannya mereka tidak cukup sampai di situ, bertanya lagi pada Nabi Musa bagaimana ciri-ciri sapinya, kondisinya. Maka oleh Allah dijawab lagi bahwa sapinya itu adalah la dalulun tusirul arda wa la tasil haras, sapi yang tidak ada cacat, tidak ada bekas-bekas dari melakukan kerja berat seperti membajak. Nah, akhirnya dicarilah ciri-ciri sapi yang sedemikian itu, umurnya tidak tua dan tidak muda, warnanya kuning keemas-emasan dan tidak ada cacat dalam tubuhnya. Akhirnya setelah dicari ke sana kemari, hanya ditemui satu sapi yang dipelihara oleh anak yatim dan si anak dan ibunya tersebut tidak mau menjual sapi itu kecuali dengan setimbangan seberat emas dari sapi itu. Artinya ini menunjukkan bahwa sapi itu sangat mahal sekali harganya, karena itu merupakan sapi kesayangan dari anak yatim tersebut. Akhirnya karena tidak ada sapi yang sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan Allah SWT, akhirnya dibelilah sapi itu dengan harga yang sangat mahal, seberat emas dari berat sapi itu. Inilah akibat dari banyak tanya terhadap apa yang sudah ditentukan Allah SWT yang justru malah memberatkan bagi Bani Israel itu. Oleh karena itu, adalah kita menghindari sikap kasratus soal ini. Banyak tanya yang dalam arti tanya untuk alasan ngeyel dan sebagainya. Kalau memang pertanyaan dalam rangka untuk mendapat ilmu pengetahuan, maka
itu adalah ya tindakan yang bagus. Ya. Karena ada dalam pembelajaran as-su'alu nisful ilm, bertanya itu sebagian atau separuh dari ilmu. Tetapi dalam pertanyaan juga ada yang patut kita tanyakan, ada yang ya, tidak perlu kita tanyakan. Hal-hal yang sudah jelas maka tidak perlu kita pertanyakan kembali. Dan yang terakhir adalah wa idha'atul mal, yaitu perbuatan boros, membuang-buang harta. Boros adalah sifat berlebih-lebihan dalam menggunakan uang atau barang. Dalam hal ini boros tidak hanya dalam menggunakan uang atau belanja makanan, pakaian, dan sebagainya yang melebihi batas kebutuhan dan kewajaran. Kelebihan menggunakan hal-hal lain pun termasuk perbuatan boros. Misalnya berlebihan dalam menggunakan listrik, ya. Sudah siang hari, sudah terang, siang bolong, tapi masih menyalakan listrik, ya, maka itu termasuk tindakan pemborosan. Juga melakukan pemborosan dalam menggunakan air yang berlebih-lebihan. Ya. Sekalipun kita mengambil air wudhu di sungai atau di laut, kita tidak boleh melakukan perbuatan pemborosan. Artinya secukupnya saja. Dan termasuk perbuatan boros adalah menggunakan waktu yang tidak bermanfaat untuk hal-hal yang sia-sia, kan. Maka ini juga termasuk pemborosan terhadap waktu. Terkait dengan harta, idha'atul mal, boros menggunakan harta adalah menggunakannya secara mubazir atau menggunakannya pada tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu kemaslahatan untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Perbuatan boros itu terjadi ya, biasanya karena dorongan hawa nafsu, memenuhi keinginan nafsu tanpa berusaha untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, ia bersifat konsumtif dan tidak produktif. Penggunaan seperti inilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai perbuatan tabzir atau mubazir, yang merupakan termasuk perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk diidentikan dengan saudaranya setan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan tabzir atau mubazir adalah termasuk saudaranya setan, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun lawan dari sifat boros adalah hemat. Hemat adalah suatu yang diwujudkan dengan perbuatan atau sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian harta bendanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bersifat boros dan tidak pula kikir. Ia harus dapat mengendalikan dan menguasai dirinya dengan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah hidup secara wajar dan tidak berlebihan. Penyesuaian gaya hidup dengan kemampuan keluarga dan keadaan lingkungan akan mewujudkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Dengan pola hidup sederhana, seseorang dapat diharapkan dapat hidup hemat disertai dengan senang bekerja keras. Hidup sederhana sebetulnya merupakan bagian dari esensi kehidupan manusia yang ingin menggapai kebahagiaan. Sederhana di sini berarti sedang, tidak berlebih-lebihan, atau bisa diartikan bersahaja. Kesederhanaan merupakan sikap hidup yang mulia, yang memuat sifat
qanaah, sabar, realistis, dan sebagainya. Dengan demikian, hidup yang sederhana adalah hidup yang jauh dari gaya hidup yang glamor, mewah, boros, dan sebagainya. Demikian 3 hadis yang bisa kita bahas pada sesi kita pada hari ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ajaran Islam telah mengatur seluruh kegiatan manusia, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan manusia dengan sama manusia dan makhluk lainnya. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari akhlak yang tercela, sebagaimana tingkah laku tercela yang telah kita bahas di dalam 3 hadis di atas. Karena apabila hal itu kita lakukan, maka akan dapat merusak persaudaraan, bahkan bisa menimbulkan permusuhan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk meninggalkan tingkah laku tercela dalam tata pergaulan kita sehari-hari, sehingga akan terjadi kehidupan yang harmonis baik untuk diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat. Akhirnya, sebagai penutup kajian kita pada hari ini, saya ingin bacakan pantun dalam tunjuk ajar Melayu yang berbunyi, apa tanda Melayu jati, bersangka baik, berlurus hati. Apa tanda Melayu jati, bersangka buruk, ia jauhi. Apa tanda Melayu jati, hemat cermat, sebarang pekerti. Apa tanda Melayu jati, hemat cermat, pakaian diri. Apa tanda Melayu jati, hemat cermat, duduk berdiri. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.